Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah mulai dari RK sampai dengan adia, para Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati dan kami muliakan, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat berupa iman. Soal iman, soal tauhid, inilah yang menentukan bahagia atau tidaknya seseorang. Adalah iman, tauhid, inilah yang menentukan bahagia atau tidaknya. Bahkan yang pertama kali diperjuangkan oleh Kanjeng Nabi di Mekah selama 13 tahun ini adalah tauhid, masalah iman. Maka wajib, iman wajib kita miliki dan kita perjuangkan. Tidak hanya kita memiliki, tapi wajib kita memperjuangkan masalah iman. Sampai sebagian kata ulama mengatakan al-jahlu billah haramun wal ma'rifatu billah wajibatun. Bodoh tentang tauhid adalah haram. Tidak mengerti soal tauhid haram. Makrifat kepada Allah sawane kok dhuwur wae. Sebenarnya makrifat itu artinya sadar ya. Kata-kata cik gak sawane kaya wong ahli makrifat kok kaya wong top ya. Sadar kepada Allah itu adalah wajib. Sampai dalam kitab Jubat itu awal wajibin al-lisani ma'rifatil ilahi bistiqoni itu ya. Pertama-tama kali yang dilakukan adalah makrifat kepada Allah. Kedua kalinya marilah kita syukur kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita syukur kepada Kanjeng Nabi. Hati kita ini menyadari, sadar bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik lahir batin, zahir batin yang diridhoi oleh Allah itu sebab dari jasa Rasulullah. Ya. Kita bisa iman ini jasa Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah, bahkan tidak ada kita. Ya. Ini jasa Rasulullah. Sebagaimana yang diberikan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus, wa ma arsalnaka, aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali hanya untuk memberikan rahmat terhadap alam, termasuk kita semuanya. Nah, jasa yang paling besar adalah iman dan Islam. Kedudukan Rasulullah di sisi Allah adalah pertama sebagai utusan Allah. Jadi Allah tidak menyampaikan sendiri, tapi punya utusan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan, diutus oleh Allah kepada seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Wa ma Muhammadun illa rasulun, bukanlah Muhammad itu kecuali hanya utusan. Sebagaimana kita saksikan setiap hari kita membaca syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu yang pertama. Yang kedua, kayak Nabi Muhammad sebagai perantara. Kita syukur kepada kanjeng Nabi, mensyukuri kami diberikan iman, ini adalah jasa Rasulullah. Kita pun juga sebagai pendidik di Yayasan Miftahul Ulum ini pun juga kita harus sadar menyadari kita bisa ikut serta mengembangkan agama, menyampaikan ilmu ini pun juga jasa-jasa dari para muassis, para pendiri Madrasah Miftahul Ulum. Sekaligus kalau kita ingat memperingati, ingat menyadari kepada para pendiri madrasah itu, langsung kita itu syukur kepada Allah. Mensyukuri jasa-jasa orang yang mempunyai jasa baik, kita syukuri, itu sudah syukur kepada Allah. Walaupun kita tidak langsung pada Allah, itu sudah syukur kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri jasa-jasa orang yang punya jasa baik, kalau tidak mau syukur, berarti orang itu tidak bisa syukur kepada Allah. Logikanya berarti kalau kita mensyukuri jasa-jasa pendiri atau muassis Miftahul Ulum ini, berarti kita sudah syukur kepada Allah. Sebagai perantara, di samping sebagai saluran nikmat yang menyalurkan nikmat dalam hal ini terdiri dari dua bagian, yaitu termasuk nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad, nikmat sebagai perantara wujudnya makhluk dengan melalui nur beliau Rasulullah. Ini nikmatul ijad, diciptakannya makhluk termasuk kita semuanya ini sebab karena nur Nabi Muhammad. Maka itu Nabi Muhammad sebagai mempunyai jasa yang besar sekali. Itu yang dikatakan nikmatul ijad, sebagai perantara wujudnya makhluk melalui nurnya kanjeng Nabi, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Kifayatul Adiyah, di annahu sallallahu alaihi wasallam huwal wasitatul udma lana bi kulli nikmatin bal huwa aslul ijad li kulli makhluqin kama qala dzul ijad ya jalal laulaka ma khalaqtul aflaka, disebutkan dalam kitab Kifayatul Adiyah. Sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah wasitatul uzma lana fi kulli matin, penyalur nikmat yang terbesar bagi kita semuanya. Kanjeng Nabi itu menyalurkan nikmat Allah, disalurkan kepada kita semuanya. Ini kan termasuk nikmat yang paling besar. Bahwa aslul ijad li kulli makhlukin, bahkan kanjeng Nabi itu termasuk asal mula daripada segala makhluk. Segala makhluknya Allah Ta'ala itu adalah dari Muhammad. Khalaqtuka min nuri wa khalaqtuka min nurika. Aku menciptakan kamu Muhammad dari nurku, nur Allah. Wa khalaqtuka min nurika. Aku menciptakan makhluk-makhluk semuanya, isi bumi, isi langit ini dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau Allah Ta'ala sendiri mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaka. Seandainya aku tidak menciptakan kamu Muhammad, aku tidak menciptakan bumi langit seisinya. Berarti kita ini asal dari nur Nabi Muhammad. Itu yang termasuk nikmatul ijad, nikmat diciptakan.
makhluk itu sebab kanjeng Nabi. Yang kedua nikmatul imdad. Nikmatul imdad melalui nur beliau makhluk yang telah wujud itu terpelihara kelestariannya. Makhluk-makhluk yang ini bisa lestari terus lestari ini sebab karena dipelihara karena dari Muhammad. Dalam hal ini tersalur dua cara, dua jalur juga ya. Nikmatul imdad ini juga tersalur dari dua cara. Nomor satu dari jalur batiniyah atau dari jalur rohaniyah. Yang kedua dari jalur lahiriah atau jasmaniyah untuk umatnya. Jalur batiniyahnya sebagaimana yang disebutkan ya, oleh Rasulullah. Rasulullah sendiri mengatakan innallaha khalaqal min dzulmatin wa alqa alayya min nurihi faman asaba min dzalika nur ihtada wa man ata'u dhalla. Hadisnya sahih. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, khususnya para manusia ini ada dalam keadaan gelap. Fa'alqa alayya nurihi, kemudian Allah memancarkan nurnya, memberikan nurnya kepadaku. Faman asobau, barang siapa yang terkena nurku Nabi Muhammad ya, intada, maka orang itu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Waman as'amto'ahu dholla, siapa yang tidak mendapatkan petunjuk, mendapatkan cipratan nur dari Nabi, orang itu tersesat. Ini yang dimaksud nikmatul imdad. Nikmatul imdad. Banyak keterangan-keterangan yang mengatakan itu. Hadirin semuanya, hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama belajar untuk menyadari, sadar kepada Allah, sadar kepada Rasulullah. Apalagi kita mengaku sebagai umatnya, kita mengaku sebagai penderenya, itu pengakuan kita. Mari kita raba-raba hati kita, apa kita. Kalau pengakuan kita sih kita sebagai umatnya, kan saya kayak Nabi kira-kira ngakoni tagak kira-kira. Nah ini yang perlu kita raba-raba kita, bagaimana supaya kita diakui oleh beliau Rasulullah. Ya, termasuk ajaran-ajaran Rasulullah. Ini kita ajaran-ajarannya dari Rasulullah, ya, ajaran Allah dan Rasulullah yang disampaikan Rasulullah. Dapat mungkin kita berusaha latihan kita latih untuk melakukan hal itu.